gue mau bahas dua materi besar sebenarnya itu. Yang pertama ada integral menggunakan koordinat polar. Yang kedua itu ada persamaan diferensial linear order 2 yang tak homogen. Nah, di sini gue mau bahas pertama koordinat polar dulu. Sebelum kita masuk ke integralnya, di sini gue mau bahas sistem koordinat polar. Jadi sistem koordinat polar itu kita kayak nge-translate dari sistem koordinat Cartesius ya. Dari ini sistem ada Y, ada X, ke sebuah persamaan yang bentuknya tuh lingkaran gitu. Kita nge-translate lingkaran. Di mana di sini udah gue tulisin apa kayak rumus utamanya lah. Basicnya sih sebenarnya ini doang sih. Jadi kalau kita ada nilai X, X itu bisa kita ubah jadi R cos theta gitu. Ini kayak fisika aja sebenarnya kalau ada di sini ada R, kita kayak ngeproyeksiin ke sini gitu kan. Jadinya di sini itu R cos theta gitu. Terus kalau Y itu kita ngeproyeksinya tuh R sin theta kan. Kita ngeproyeksinya ke sini. Y-nya itu kan sama aja kayak Y-nya kan. Sama dengan R sin theta. Gitu. Terus ini eh, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini mah simpel aja. Terus tan theta itu nilainya Y per X. Ya kira sebenarnya 4 basicnya tuh ini aja. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Atau masih aman semua? Kayaknya di sini mah masih aman lah ya. Cuman apa rumus dasar doang. Terus ini ada beberapa apa ya? Kayak rumus sebenarnya turunan dari sini sih. Turunan dari si apa? X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi kita ngubah dari polar ke translate ke Cartesius, tapi kayak rumus cepat nggak juga sih, kayak lebih cepat gitu lah. Yang pertama ada konsep isinya itu R sama dengan A. R sama dengan A, kalau kita kuadratin ya, dua-duanya, jadinya kan berarti R sama dengan A kuadrat. Kita ingat kalau R kuadrat itu di sini sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke? Nah, kita ubah di R kuadratnya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kalau teman-teman pada tahu, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat itu merupakan lingkaran pusat 0,0 yang jari-jarinya itu, kok ini apa? Yang jari-jarinya itu A, gitu. Jadi kalau nemu nih R sama dengan A, langsung aja kayak, oh ini berarti lingkaran pusatnya 0,0 dan jari-jarinya itu besarnya A. Langsung gitu aja mikirnya gitu. Kalau misalnya nemu soal ada nanti R sama dengan A. Yang kedua ada R sama dengan A cos theta. Di sini kedua ruas dikaliin dulu sama R ya. Berarti jadi ini dikali R, ini juga dikali R ya. Oke. Berarti jadi R kuadrat sama dengan AR cos theta. Nah, kita tahu ini nih, cos theta. Cos theta tuh hubungannya sama apa? Sama X. X itu sama dengan R cos theta. Berarti kita bisa ubah si persamanya itu, R kuadrat kan kayak tadi lah. R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, si AR cos theta-nya itu bisa kita ubah jadi R cos theta-nya kita ubah jadi X. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan AX. Gitu, sama dengan AX. Nah, di sini, oke, aduh, sebenarnya diturunin. Nah, di sini itu sebenarnya pakai pindah ruas aja. Ntar aku hapus dulu deh. Biar biar jelas. Nah, jadi kita pertama pindah ruas dulu nih. Si AX-nya ke sebelah kiri. Jadi X kuadrat min AX tambah Y kuadrat sama dengan 0. Gitu. Terus di sini tuh kita pengen ngubah ke bentuk X min sesuatu dikuadratin gitu. Biar kita bisa ngubah ke bentuk standar lingkaran. Jadi kita bisa ngubah bentuk itu jadi X min A per 2 dikuadratin. Nah, jangan lupa di sini kita kurangin A per 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Ini itu bentuknya sama aja kayak ini sebenarnya ya. Nah, yaudah kita tinggal pindahin yang apa? Yang ini, yang A minus A per 2 kuadrat ke sebelah kanan. Jadinya A per 2 kuadrat. Dan dia berarti jadi lingkaran dengan pusat A per 2,0
dan jari-jarinya itu A per 2. Jadi kalau lihat nanti bentuk RA cos theta, langsung kayak kalian bisa nyimpulin ini tuh bentuk lingkaran, pusatnya tuh A per 2, jari-jarinya juga A per 2, gitu. Terus yang terakhir, enggak yang terakhir sih. Terus ada nextnya RA sin theta. Ini sebenarnya sama aja kayak si RA cos theta. Sama aja kayak yang ini. Oke. Bedanya itu dia sin theta. Sin theta itu kan sebenarnya korelasinya dia sama apa? Sama Y. Karena sama Y, berarti dia tuh lingkarannya tuh pusatnya tuh di 0, A per 2. Jadi si A per 2-nya tuh ini di Y-nya, kalau ini di X-nya kan yang atas itu. Nah, dia nilainya di Y-nya tuh A per 2 dengan jari-jarinya juga sama aja kayak X, jari-jarinya sama-sama di A per 2. Kayak gitu. Terus, ini ada beberapa lanjutannya aja. Misalnya ada R sama dengan A kosekan theta. Kita bisa ngubah kosekan theta-nya itu jadi 1 per sin theta, berarti jadi R sama dengan A per sin theta. Ya udah, sin theta-nya kita pindahin ke kiri, jadinya A sama dengan R sin theta, dan dari si 4 rumus awal itu kita tahu kalau R sin theta itu nilainya Y. Berarti kita bisa bilang kalau R sama dengan A kosekan theta itu sama aja kayak garis Y sama dengan A. Oke, garis horizontal nilainya A. Terakhir ada R A sama dengan sek theta, sama prinsipnya kayak yang kosekan theta. Jadi si sek theta ini diubah jadi 1 per cos theta. Terus cos theta-nya pindah ke kiri, dapatlah R cos theta sama dengan A. R cos theta itu X. Berarti jadi X sama dengan A. Jadi kayak garis apa vertikal dengan nilainya tuh A. Oke, di sini, nyampe sini aman nggak? Tadi dari awal sampai ini. Sampai yang R A Seketa. Ada yang mau nanya nggak? Atau masih aman sejauh ini? Aman-aman. Oke, lanjut ke contoh soal. Ini soalnya sebenarnya gampang sih. Ini kayak kita suruh sketsa grafik pada Excel, lalu tentukan persamaan koordinat polarnya. Nah, di sini ini gampang ya. Jadi ini kan kita udah tahu lah dari rumus awal tadi, kalau misalnya nilai dia itu bakal berubah jadi R kuadrat sama dengan 9. Berarti berubah jadi R sama dengan 3 ya. Yang ini tuh. Tapi kita disuruh nge-sketsa grafiknya juga. Jadi grafiknya sebenarnya ini kayak, tarnya hapus dulu deh. Grafiknya sebenarnya grafik lingkaran biasa aja. Yang di pusatnya itu, enggak ini. Yang di pusatnya itu 0,0 berjari-jari 3. Ini kan 3, 3, min 3, min 3. Jadi ya kira-kira, aduh ini jelek sih, sorry ya, soalnya gue nggak bisa gambar. Pokoknya ini lingkaran berjari-jari 3. Sebenarnya kalau kita translate itu, dia tuh sama aja kayak R sama dengan 3. Dari R kuadrat sama dengan 9, kedua ruas kita akarin. Terus selanjutnya ada Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan Y, atau Y sama dengan X kuadrat sama aja. Ya ini sebenarnya kalau dari segi grafiknya itu Y sama dengan X kuadrat kan sebenarnya kayak parabola biasa aja kan. Paling di sini kita ngubah dari X kuadrat sama dengan Y ke apa namanya? Ke koordinat polar. Nah, kita kan ingat tadi X itu sama dengan R cos theta ya. Berarti R cos theta kita kuadratkan sama dengan Y itu apa? Yaitu R sin theta. R sin theta. Ini kita masukin R kuadrat cos kuadrat theta sama dengan R sin theta. Ini bisa kita coret. Berarti jadi R sama dengan sin theta per cos kuadrat theta. Ini tinggal rapi bentuk aja. R sama dengan tan theta sec theta. Gitu. Oke. Sampai sini masih aman buat contoh soal kayak apa ngegambar sederhana sama koordinat polar? Atau ada yang mau ditanyain?
Aman-aman. Oke, aku anggap karena nggak ada yang nanya aman ya sampai sini. Ini memang masih sederhana. Aman. Oke, selanjutnya ini ada kita ngegambar daerah kan tujuan belajar apa? Si koordinat polar ini kan ujungnya kan materinya tuh kan ke integral dalam koordinat polar kan. Gitu. Nah, kita jadi pengen ngelihat daerah dalam koordinat polar itu tentunya gimana. Biasanya tuh gini bentuknya ya. Jadi ada kayak apa dua garis di mana di sini garisnya tuh dari theta sama dengan alfa sampai theta sama dengan beta. Ini kayak apa selisih sudutnya gitu. Terus kita bisa nentuin misalnya daerahnya tuh dibatasin sama garis hitam ini. Kayak gini lah. Bentar. Nah daerahnya tuh kita anggap namanya D ya. Nah kita bisa ngedefinisiin si daerah D ini. Kita lihat daerah D ini dibatasinya sama apa ya sih? Sama garis dari theta sama dengan alfa sampai theta sama dengan beta kan. Yang ini. Terus dia tuh si jari-jarinya itu ini gini deh. Bentar. Si batas dalamnya itu kan R sama dengan A di sini, terus R sama dengan B yang di luar gitu kan. Nah kita bisa ngedefinisiin daerah si koordinat polarnya itu, daerahnya itu sebagai D R, theta, di mana tetanya itu dari alfa sampai beta yang ini, dan R-nya itu dari A sampai B gitu buat si daerahnya, daerah si ini gitu. Nah ini langsung kita soal aja biar ngerti lah apa penerapannya gimana. Ini contoh soalnya apa aku ambil dari tutorial. Oke. Nomor 1 kita ngelihat nih. Kita tuh jadi kalau soal kayak gini biasanya kita perlu nyari batas R-nya, batas R dan batas theta. Dan batas theta. Oke. Kalau enaknya sih kita coba tarik aja kayak apa si garis-garis sinar ini. Set. Buat ngebantu. Gitu lah. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia tuh lingkarannya itu si dalamnya tuh berarti yang ini ya, yang ini, yang aku hitamin, yang ini. Jarak dari 0 ke dalam itu jaraknya 2, berarti R sama dengan 2. Kita nggak perlu negatifnya ya, karena kita cuma kayak nyari batasnya aja. Berarti dari R sama dengan 2 si ininya, si dalamnya, terus kita lihat keluarnya itu sampai mana. Oh, dia sampai ada informasinya sih, udah jelas banget sih. Sampai R sama dengan 5. Sampai R sama dengan 5. Berarti si R-nya itu 2 kurang dari R-nya itu dari 2 sampai 5. Kita bisa nulisnya kayak gini. Terus kita lihat next ada si tetanya. Tetanya itu kayak muternya tuh sejauh apa sih gitu. Muternya tuh dari mana sampai mana. Oke, batas bawahnya. Bawahnya kan di sini ya. Di ini, di yang aku hitemin. Itu kan kita udah tahu lah nilainya min pi per 2. Nilainya itu si apa sumbu yang negatif min pi per 2. Nah, kita pengen tahu berarti tetanya tuh ini data awalnya. Nah, kita pengen tahu kalau misalnya kita pengen tahu nilai akhirnya. Ya kan muternya nyampe ini ya, nyampe si titik itulah gitu, nyampe si garis ini lah. Nah, kayak sebenarnya gambarnya ya. Oh, aduh. Nah, kita bisa mengetahui si nilai theta di titik ini, titik yang aku bulatin itu, pakai prinsip tan theta sama dengan kita lihat deh nilai y-nya berapa. Nilai y-nya itu kan di sini 3. Dan nilai x-nya itu di sini 4 kan. Berarti tan theta sama dengan y per x sama dengan 3 per 4. Atau sudutnya bisa kita sebut sebagai arc tan 3 per 4. Atau sekitar 37 derajat. Tapi ini nggak usah sih. Udah cukup. Nah, sampai situ aja. Berarti kita bisa ngedefinisiin daerahnya itu sebagai R, theta di mana si tetanya itu dari min pi per 2
theta sampai arc tan 3/4. Arc tan 3/4 terus R-nya itu dari 2 sampai 5 gitu. Sederhana sih sebenarnya sih kayak nge-translatein si daerah ini si gambar ke daerahnya gitu. Cuman kayak kita nyari aja batas R sama batas T-nya doang. Lanjut ke nomor 2. Oke. Nomor 2 ini kita cari lagi batas theta sama batas R-nya. Batas N-nya. Nah, seperti biasa paling enak itu kita pakai sinar-sinar atau garis-garis lah. Jadi garisnya itu dari titik pusat sampai batas paling luar. Kan gini ya. Gini. Gitu. Nah, kita merhatiin buat garis-garis garis ini sama ini, dua garis itu dia di batas bawahnya kan semua sama ya. Di awalnya sama ini, sama si R sama dengan 1, oke? Sama lingkaran berdiri jadi 1, itu batas bawah, batas dalamnya lah. Batas luarnya, kalau si dua garis ini yang dibuletin, dia tuh batasnya tuh si garis ini. Garis Y sama dengan 2 akar 3. Sementara itu, 3 garis ini dibatasinya sama garis ini. Sama garis X sama dengan 2. Jadi batas antara garis yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu beda ternyata. Oh, karena batasnya beda, berarti kita nggak bisa maksa mereka jadi satu gitu. Kita harus misah. Kita bisa misah jadi 2 bagian. Yang dibatasin sama Y sama dengan akar 2, dan kita batasin di X sama dengan 2 gitu. Oke. Di sini berarti anggaplah yang bawah ini, oh ya dibatasinya tuh berarti, sama garis ini ya. Garis ini tuh yang ngebatasin si ininya. Si apa? Ini berarti D1, ini berarti D2 gitu. Oke. Nah, di sini kita pengen cari D1 dulu deh. D1 ya, kita pengen cari D1. Nanti D-nya tuh berarti gabungnya D sama dengan D1 U D2. Oke. D1-nya kita pengen nyari D1-nya dulu deh. D1 itu kita lihat batas. Oh, enggak, Deng. Sebelum itu kita mending cari dulu masing-masing batasnya deh. Pertama batas theta. Tetanya kan kalau D1 kan dari bawah ya. Dari bawah, dari tetanya 0 sampai ketemu garis ini, sampai ketemu titik ini. Terus kalau yang atas itu, yang D2 itu, dari titik ini sampai ke garis pi/2 gitu. Ini 0, ini pi/2. Nah, berarti kita pengen cari tahu titik di sini itu berapa. Sama kayak tadi lagi, kalau mau cari sudut, theta-thetaan, paling gampang pakai tan theta. Tan theta sama dengan Y per X sama dengan 2 akar 3/2. Sama dengan akar 3. Berarti arc tan akar 3 itu kalau nggak salah pi/3 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, semoga benar. Pi/3 dia nilainya. Udah, berarti D1 itu, tetanya itu dari 0, theta, sampai pi/3. Pi/3-nya? Atau berapa? Ya, harusnya. Terus, kalau D2 itu, tetanya tuh, kita cari dari pi/3, theta, sampai pi/2. Dari 60 sampai 90 derajat lah gitu. Oke, jadi D1 sama D2-nya katanya ketemu. Sekarang kita pengen cari batas-batasnya. Kalau D1, awalnya itu kan R sama dengan 1. Nah, terus next-nya itu ada, batas luarnya itu ada dibatasi yang gayanya dulu ya, yang di sini dulu nih, yang di sini dulu. Dibatasin sama garis X sama dengan 2. Sampai X sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa ngubah X-nya itu jadi R cos theta ya, karena kita tuh pengen bentuk itu dalam R.
R cos theta sama dengan 2, R sama dengan 2 per cos theta, 2 cos theta sama dengan 2 sec theta. Berarti buat D1, R-nya itu dari 1 sampai 2 sec theta. Gitu. Berarti kita bisa nyimpulin kalau D1, si daerahnya itu R, theta, mana tetanya itu dari 0 theta sampai pi per 3, terus R-nya itu R-nya itu dari 1 sampai 2 sec theta. Sekarang kita mau nentuin D2. Ini D1-nya udah jadi. Nah, D2 itu kan bawahnya sama-sama ini ya. Sama-sama apa? Sama-sama dari R sama dengan 1 sampai garis Y sama dengan 2 akar 3. Y sama dengan 2 akar 3 gitu. Ya udah, Y-nya kita ubah jadi R sin theta sama dengan 2 akar 3. R sama dengan 2 akar 3 per sin theta atau 2 akar 3 kosekan theta. Jadi kita bisa ngedefinisin daerah 2 sama dengan R, theta. Dimana tetanya itu dari pi per 3 sampai pi per 2. Nah, nilai R-nya itu dari 1 sampai 2 akar 3 kosekan theta. Oke, ini buat 2 contoh soal dari daerah dalam koordinat polar. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Bebas deh, nanyain yang awal juga nggak apa-apa. Aman semua? Mau nanya, tadi yang nomor 1 tuh tetanya min pi per 2, kenapa ya? Oh, nomor 1, min pi per 2. Soalnya dia tuh kita lihat dari bawah ke atas. Kan dia bawahnya tuh kan di sini ya. Di sumbu yang negatif. Kan kalau sumbu yang positif kan dari 0 sampai pi per 2 kan. Kalau sumbu yang positif, kalau negatif ya udah jadinya min pi per 2. Si bawahnya, atasnya pakai yang ini, makatan theta tadi. Aman nggak? Oke, aman, makasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya buat 2 soal ini? Atau yang atas-atas juga boleh. Kalau tadi ada yang masih bingung gitu. Oke, kan nggak ada yang nanya, aku lanjut bentar. Oke, karena nggak ada yang nanya, di sini aku mau lanjut ke materi yang sebenarnya yang di kuisin tuh ini. Itu ada ini ya, Hugo mau nanya. Hugo, boleh Hugo? Mau nanya apa Hugo? Nah, nggak jadi. Lanjut. Oke. Selanjutnya nih mau bahas integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, di sini bahasnya sebenarnya nggak bakal terlalu lama sih ini sih. Di sini kita tuh mau lihat pecahan-pecahan daerahnya. Kayak kita ngedefinisiin si alasnya lah. Kan kalau integral lipat 2 tuh kita sebenarnya pedulinya sama alasnya ya. Kayak misalnya ada alasnya tuh alas persegi gitu. Ada alas lingkaran gitu kan kalau di Cartesius gitu. Nah, di sini kita jadi pengen sebenarnya nge-translate alasnya tuh di sini sebagai R dari Cartesius ke polar gitu. Ini R. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau misalnya alasnya kita bagi-bagi nih. Kita ngebagi-bagi alasnya jadi satu yang kecil. Cuman kalau kecil banget kan nanti nggak kelihatan. Jadi ini gambarnya masih rada gede. Di mana ada daerah namanya tuh R.
si R. Nah, si R ini itu dia punya panjangnya itu delta R. Jadi R N sama Rn min 1 lah. Jadi kayak R di sini dikurangin R dikurangin R. Jadi delta R. Terus si luarnya itu ininya, si bagian ininya itu dia R delta theta. Karena ini sebenarnya kayak rumus nyari busur gitu. Kalau busur kan dia R kali sudutnya kan nyari busur itu sama aja lah. Ini kayak anggap ini kayak busur, jadi pakai R delta theta. Nah, kalau kalian ingat di Cartesius ini bakal dibahas sama Ramdan besok sih. Sebenarnya kebalik, nggak apa-apa. Cartesius ini, si volume itu double integral d fx y dA, di mana dA-nya itu bisa dx dy atau dy dx. Gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat kalau R-nya itu sama dengan delta R kali R delta theta. Ini sebenarnya kayak sama aja kayak A-nya lah. Gitu. Nah, jadi kita bisa nge-translate sebenarnya tuh si dA itu sama dengan R dr d theta gitu. Si delta-deltanya tuh diganti jadi D gitu. Gitu. Jadi rumus integral polar itu I sama dengan double integral fr, theta R dr d theta. Rumus generalnya kayak gini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau mau langsung ini masuk ke contoh soal aja? Kak, mau nanya Kak, Oh, boleh. itu DA tuh selalu RDR d theta atau bisa berubah ya? Oh, sebenarnya tahu aku sih bisa dibalik ya si daerah sama tetanya. Cuman sebenarnya karena kita tuh biasanya tuh sebenarnya bisa aja diubah. Cuman karena dari tadi itu kita pakai definisi daerahnya itu kayak theta di luar terus habis itu R. Jadi ya kita bisa umumnya sih pakai si RDR d theta gitu. Jadi si luarnya d theta kita ngelihat tetanya tuh berapa, terus DR-nya berapa. Umumnya tuh gini tuh karena kan kalau integral lipat itu kan si luarnya itu, si integralnya itu kan harus konstan. Konstan ya. Nah, kalau kalian lihat tadi itu ya, si nilai R-nya itu ada kadang-kadang ini, ada ngandung tetanya. Ada 2 sek teta. Nah, kita nggak bisa masukin si DR-nya itu keluar kalau misalnya dia masih ngandung variabel. Kalau tetanya dari tadi itu bukan kebanyakan sih, bahkan semua itu tetanya itu udah bentuknya bilangan konstan. Kayak ini ada 0 sampai pi per 3 gitu. Jadi emang lebih enak, ini bisa aja, cuman lebih enak bentuknya pakai R, dr, d theta. Aman nggak kira-kira tadi yang nanya? Aman King. Oke. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Ini contoh soalnya nih dari tadi sebenarnya aku ngambilnya dari Dari tutorial. Nah, di sini ada 4 sub soal ya. Bentar. Kita baca soalnya deh. Hitunglah luas daerah S dengan menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Katakanlah daerah tersebut terlebih dahulu. Yang pertama ada S, di mana si wilayahnya itu dalam masih Kartesius ya. Si X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti kita tahu kalau dia tuh lingkaran, nilainya tuh di antara 1 sampai 4. Berarti kita bisa gambar dulu aja. Nah, kita di sini bisa ngegambar lingkarannya kan dari ini kan 1 kurang dari X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 4 kan. Di sini kita bisa ngubah si X kuadrat tambah Y kuadratnya jadi R aja, berarti 1 kurang dari R kuadrat kurang dari 4. Atau jadi kita akarin setiap ruas 1 kurang dari R kurang dari 2. Nanti kita bisa mengintegralin R-nya itu batasnya ini. Gitu. Tapi kita coba gambar dulu aja. Berarti dia
ada di lingkaran berjari-jari, di antara lingkaran berjari-jari 1 sama lingkaran berjari-jari 2 gitu. Oke ya, ini gambarnya jelek banget ya. Ya udah deh, maaf nggak bisa gambar. Nah, jadi di sini tuh ada ini tuh R sama dengan 2, di sini tuh ada R sama dengan 1. Dan daerahnya tuh yang dimaksud sama soal itu berada di antara dua ini. Berarti si cincin inilah gitu. Si apa? Si inilah daerahnya gitu. Nah, kita kita udah punya kan batas R-nya itu berapa. Terus kita pengen cari batas tetanya. Karena ini lingkaran, batas tetanya sebenarnya gampang. Langsung kita lihat tetanya itu berarti dari 0 sampai tetanya itu 2pi. Gitu. Ya udah, kita udah punya informasi si batas R-nya, batas tetanya, tinggal kita masukin deh ke rumus. Pi sama dengan integral S. Ini langsung R dr d theta ya, karena dia nggak ada fungsinya gitu, jadi fungsinya nggak usah ditulis. Berarti, nah batas poinnya kan theta ya, tetanya dari berapa? Dari 0 sampai 2pi gitu. Dalamnya si R, R-nya dari berapa? Dari 1 sampai 2. Dari 1 sampai 2. Terus ke R dr d theta. Udah, sebenarnya kalau udah nyampe sini itu udah tinggal ngintegralin aja, integral lipat biasa lah. Udah kita mengintegralin, berarti setengah R kuadrat dari 2 sampai 1 d theta sama dengan 2 pi integral 0 setengah di 2 min setengah ya d theta, atau sama dengan integral 0,2 pi 2 kurang setengah 3/2 d theta sama dengan 3/2 theta 2 pi 0 sama dengan 3/2 kali 2 pi sama dengan 3 pi gitu. Ini sisanya tinggal integralin integral lipat 2 biasa sih. Buat yang nomor A pada aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Atau udah aman? Yang A. Kalau kecepatan bilang aja ya. Aman-aman? Oke, gua anggap aman deh yang A. Lanjut ke nomor 2. Coba nomor 2. S adalah daerah di dalam lingkaran R sama dengan 4 cos theta. Dan di luar lingkaran R sama dengan 2. Oke, di sini biar kebayang emang harus digambar dulu sih. Oke, bentar. Kita gambarnya rada gedean aja deh. Kayak ini. Oke, YX. Di R-nya berapa? R sama dengan 4 cos theta, R sama dengan 2. Kita mending gambar dulu aja. R sama dengan 2 dan R sama dengan 4 cos theta. Mending kita lihat dulu ini dulu aja. Siapa di gambarnya. R sama dengan 2 berarti lingkaran berjari-jari 2. Lingkaran berjari-jari 2 ya. Ya kira, aduh jelek banget sih sebenarnya itu gambarnya. Ya kira-kira lah, pokoknya ini ada R sama dengan 2, lingkaran berjari-jari 2 dengan pusat 0,0. Terus R sama dengan 4 cos theta. Kalau kita ingat tadi, yang itu sama aja kayak bentuk R sama dengan A cos theta. Berarti ini itu lingkaran di pusatnya di cos berarti A per 2,0 dengan R-nya itu sama dengan A per 2. A-nya itu 4 kan. Berarti di pusatnya 2,0 dengan jari-jari 2. Oke.
Pusat 2,0. Ini 2. Ini harusnya nyatu ya. Ya udah deh. Ini 2. Dengan jari-jari dia 2. Berarti sampai sini. Sini. Oke. Berarti kira-kira gambarnya harusnya kayak gini ya. Ini berarti R sama dengan 4 cos theta. Terus kita lihat tadi soalnya. S adalah daerah di dalam lingkaran R sama dengan 4 cos theta, tapi di luar lingkaran R sama dengan 2. Di dalam R4 cos theta, di luar R2. Berarti daerah itu yang ini. Yang inilah daerahnya lah. Gitu. Oke. Kita udah nemu nih daerahnya. Oh, daerahnya ini. Ya udah, kita tinggal ngelihat batas-batas integralnya. Kita ngelihat dari segi R sama segi tetanya. Kalau R-nya sebenarnya ketahuan ya. R-nya itu dari 2 sampai 4 cos theta. Udah kelihatan gitu. Si apa yang dalamnya itu, si ini. Dalamnya itu ini R sama dengan 2, luarnya R sama dengan 4 cos theta. Kalau kita tarik garis pun kayak, ya udah apa, sama semua gitu. Aman semua, nggak ada yang beda. Terus lanjut, kita lihat batasnya. Batasnya kan dari yang titik ini ya, batasnya apa, batas tetanya kan. Yang ini, theta 2, yang ini, theta 1 kan. Nah, kita gimana cara cari batasnya? Sebenarnya kalau cari cara batas itu kan cari si apa, garis yang berpotongan ya. Kalau cari garis yang berpotongan kita bisa pakai teknik R1 sama dengan R2. 4 cos theta sama dengan 2. Cos theta sama dengan setengah. Oke. Nah, theta biar setengah itu biar apa aja. Theta biar setengah itu ada 2. Yang pertama, tetanya tuh kalau pi per 3, ya kan cos 60, ya benar, cos 60. Sama di min pi per 3 lah. Ini kan udah kelihatan sebenarnya apa, simetris ya. Jadi kayak bagian atas sama bawah itu sama. Kalau di sini pi per 3, di sini juga pasti min pi per 3. Bedanya cuma kasih tanda negatif aja gitu. Ya udah, kita bisa ngedefinisin daerahnya. Atau langsung integralnya juga boleh sih. Berarti P sama dengan integral S R dr d theta sama dengan integral katanya dari min pi per 3 sampai pi per 3. Dan R-nya itu dari 2 sampai 4 cos theta. R dr d theta. Ya udah deh, habis ini tinggal diintegralin aja. Cuman kayaknya karena integralnya makin banyak waktu harusnya. Jadi ya udah nyampe sini aja lah. Ini integralnya kalian bisa sendiri lah. Apa ini mah integral biasa doang gitu. Yang penting translate dari apa? Dari gambar dari kartesius ke polarnya. Lanjut ke C. Oh, aku malah 2 ya, penting harusnya B. Lanjut ke C. Mana C? S adalah daerah pada kuadran pertama. Ini penting, kuadran pertama yang berada di dalam lingkaran R sama dengan 2 dan di luar lingkaran R sama dengan 2 cos theta. Oke. Kita pakai koordinat kartesius dulu. Gambar dulu. Kok bisa langsung muncul garis ini? Y sama X. Yang pertama, soalnya dia apa? R sama dengan 2, R sama dengan 2 cos theta. Kita mending gambar dulu aja sih lingkaran-lingkarannya. R sama dengan 2. R sama dengan 2 cos theta. Kita tahu kalau R sama dengan 2 ini berarti lingkaran jari-jari 2. Dan 2 cos theta ini sama kayak tadi. Berarti dia tuh benar kan ya, 2 cos theta. Iya, 2 cos theta. Dan berarti dia itu adalah lingkaran di pusatnya itu 2 per 2,0 dan jari-jarinya itu sama dengan 2 per 2. Berarti di 1,0 dengan jari-jarinya 1. Oke.
kita bisa gambar. Ini pertama kita gambar dulu lingkaran R sama dengan 2. Terus kita gambar satu di sini. Kita gambar si, nah, benar kan ya? Benar harusnya. Si R sama dengan 2 cos theta. Nah, kita lihat dulu deh daerahnya di mana. Daerah di dalam lingkaran pada kuadran pertama, berarti kita fokus di kuadran pertama aja. Berada di dalam lingkaran R sama dengan 2 dan di luar, oke. Di dalam R sama dengan 2 ya, dan di luar R sama dengan 2 cos theta, berarti di sini dia. Gitu. Oke? Iya. Soalnya di dalam ini R sama dengan 2, R sama dengan 2 cos theta. Ya udah deh, udah dapat gambarnya. Kita tinggal nyari batas-batasnya. Dari R dulu, R-nya gampang sih. R-nya udah jelas dari 2 cos theta. Kurang dari R, kurang dari 2. Ini udah apa? Udah jelas banget R-nya. Terus theta-nya. Theta-nya itu karena dia di kuadran pertama doang kan. Kita ngitungnya di bagian sini doang, kuadran pertama. Ya udah, kuadran pertama itu dari 0 sampai pi per 2 theta-nya tuh. Ya udah, berarti theta-nya tuh dari 0 theta pi per 2. Tinggal kita masukin ke rumus integralnya aja. Pi sama dengan integral S R dr d theta sama dengan integral katanya dari 0 sampai pi per 2, R-nya dari awalnya 2 cos theta sampai 2 R dr d theta. Udah deh jadi di integralnya. Terus ya udah, habis itu tinggal diintegralin biasa aja. Terakhir yang D, masih banyak sih sebenarnya tempatnya ya. Ya udah deh. Masih waktunya sempat. D. S adalah daerah terkecil yang dibatasi oleh grafik R sama dengan 4 sin theta dan theta sama dengan pi per 6. Oke, kita gambar dulu deh koordinat kartesiusnya. Dapat informasi apa aja? R sama dengan berapa tadi? Lupa. 4 sin theta, theta sama dengan pi per 6. R sama dengan 4 sin theta, theta sama dengan pi per 6. Oke, kita mulai dari R-nya dulu. R sama dengan 4 sin theta. Berarti kita bisa tahu kalau kita tahu kalau dia itu kan dari R sama dengan A sin theta, di mana pusatnya tuh di 0,A per 2 dengan R-nya sama dengan A per 2. Berarti dia tuh lingkaran dengan pusat 0,2 dan R sama dengan 2. Pusat 0,2 dengan R sama dengan 2. Kita gambar dulu. Kok hilang? Ya, ini R sama dengan 4 sin theta. Berarti batasnya theta. Emang rada beda sih. Theta sama dengan pi per 6. Theta sama dengan pi per 6 ini bisa kita tinjau dari ini. Theta sama dengan pi per 6. Tan theta sama dengan Y per X. Berarti Y itu sama dengan tan theta X. Jadi Y itu garis lurus yang melewati 0,0 dengan gradiennya itu M. M sama dengan tan theta. Yang kita tahu tan theta-nya itu sama dengan tan pi per 6 lah. Biasanya kalau kira-kira kalau digambar pi per 6 itu kan 30 derajat ya. Sebenarnya kita bisa kayak tarik garis swing. Aduh, kecil banget.
Eh, ya gitulah. Gitu kira-kira garisnya. Nah, di sini kita tuh pengen cari daerah yang terkecil. Kan ada 2 daerah ya. Ada D2 sama D ini tuh yang kecil D1. Yang lebih kecil D1. Berarti kita pengen cari D1-nya. Ya udah, kita nyari D1-nya tuh, kita lihat lagi deh si batas-batas R sama tetanya. Batas-batas R-nya itu, R-nya kita dari ini, dari awal banget ya, dari titik pusat ini 0. Berarti R-nya dari 0 sampai ujungnya itu siapa? Si lingkaran ini. Ya, si lingkaran yang kecil ini, ujungnya itu, salah. Berarti sampai R sama dengan 4 sin theta. 4 sin theta. Terus, tetanya itu dari 0 sampai batas garisnya. Garisnya itu kan pi per 6 ya, kita tahu ini tuh. Pi per 6 garisnya. Berarti dari 0 sampai, tetanya itu sampai pi per 6. Gitu. Nah, ya udah, kita tinggal ngebentuk seperti biasa rumus integralnya dr d theta sama dengan tetanya dari 0 sampai pi per 6, terus batasnya dari 0 sampai 4 sin theta r dr d theta. Jadi deh, tinggal dihitung manual aja gitu. Maka teknik pengintegralan yang udah pas awal-awal semester 2 dipelajarin. Oke, sampai sini deh materi tentang polar-polaran. Aman nggak? Atau ada yang mau nanya? Aman semua ini? Buat apa? Integral polar, koordinat polar, gambar daerah polar. Aman-aman? Oke, karena nggak ada yang nanya, gue anggap kayaknya polar aman deh. Emang harusnya nggak ini sih. Semoga nanti nggak terlalu susah lah. Ini ini dulu daerahnya. Biar jelas. Ya daerahnya yang ini tadi tuh. Ya itulah. Ya emang. Oke. Aman, harusnya aman semua lah. Next, kita lanjut ke materi baru. Ke persamaan diferensial linear tak homogen. Sebenarnya kan di kuisnya itu kan kisi-kisinya kan tak homogen. Cuman untuk kita ngerjain tak homogen itu kita harus harus ngerti dari persamaan diferensial homogen dulu. Jadi ya udah kita bahas si homogennya dulu. Oke, jadi ini ada bentuk persamaan diferensial order 2. Oh, ini order 2 ya. Bentuknya itu AY double aksen tambah BY aksen tambah CY sama dengan KX. Nah, di sini kita tuh pengen bahasnya tuh kalau homogen itu nilai KX-nya tuh ntar kenapa keluar? Nilai KX-nya itu 0. Oke. Dan ABC-nya itu kita di sini tuh sebenarnya secara keseluruhan kita tinjau itu bilang konstan gitu. Jadi si AB-nya itu angka doang, nggak mengandung variabel gitu. Konstan aja. Dia nggak mengandung variabel sama sekali. Nah, di sini buat nyesain homogen itu, di mana bentuknya itu kan tadi udah dapat AY double aksen, BY aksen tambah C sama dengan 0. Kita tuh bisa ngubah bentuk ini jadi A R kuadrat tambah BR tambah C sama dengan 0. Ini kan bakal jadi persamaan kuadrat lah. Dan di sini kita bisa dapat cari R1 sama R2. Sebenarnya rumus ini tuh ada asal-usulnya, cuman menurut gue kayaknya nggak perlu dibahas deh asal-usulnya. Jadi kayak langsung aja ada. Pokoknya kalau homogen itu ngubah si A double aksen jadi R kuadrat, Y aksen jadi R, Y-nya jadi nggak ada, jadi C aja. Kita bisa dapat jadi persamaan kuadrat, dan kita bisa nyari R1 sama R2-nya berapa. Dari situ, kita punya 3 solusi dari R1 sama R2 kan. R1 sama R2 itu kan bisa ngasilin ada 3 tipe. Yang pertama, R1 dan R2 itu bilangan real, dan bilangan realnya itu berbeda. Kalau bilangan realnya berbeda, kita bisa
tulis solusi Y homogennya itu C1 kali E pangkat R1X tambah C2 kali C2 kali E pangkat R2X. Dimana sebenarnya nanti C1 sama C2-nya itu biarin aja, dia emang ada. Kecuali kita kalau ada diketahuin kayak misalnya Y0 sama dengan 0, gitu kayak Y0, ya aksen 0 sama dengan 1, barulah kita nanti bisa cari si C1 C2-nya. Kalau solusi umumnya, general solusinya, ya udah C1 C2-nya dibiarin. C1 C2-nya dibiarin, dan kita cuma perlu nyari R1 sama aku nih salah. Kita perlu nyari R1 sama R2 gitu. Next, kita lanjut ke kemungkinan berikutnya. Kalau R1 dan R2 itu masih bilangan real, tapi dia tuh akarnya kembar. Jadi sama, R1 sama R2 sama. Kalau R1 sama R2 itu sama, bisa dapat rumus, kita bisa pakai persamaan umumnya Y homogen sama dengan C1 kali E pangkat R1X ditambah C2 kali X. Ini ada X-nya di sini ya. Jangan lupa. E pangkat R1X. Jadi ngebedanya tuh ada si pengali X-nya. Kalau akarnya real tapi sama. Dan yang terakhir ada R1 dan R2 kompleks. Oke. Dimana R1,2 ini kita ubah jadi persamaan alfa plus minus beta kali I. Gitu. Kita nanti hasilnya tuh kayak gini. Kita bentuk umumnya. Nah, kita masukin deh angka-angkanya. Solusi homogennya itu C1E pangkat alfa kali X dikali sin beta X tambah C2E pangkat alfa X kali cos beta X. Gini sih sebenarnya basic rumusnya. Kalau buat homogen 3 ini aja buat kasus yang kita pelajarin. Ini aku ada contoh soal yang mau dibahas. Oke, ini sebenarnya masing-masing kayak mencangkup satu kasus aja sih gitu. Yang pertama ada nomor 1 kita ulang deh. Y aksen min 3 Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Nah, oh ya sarannya ini kita pokoknya belakangnya 0 deh. Kalau 0 homogen, kalau bukan 0 berarti udah tak homogen. Berarti harus mikirin pakai harus habis step dapat homogennya pakai cara lain. Udah kita bisa ngubah ini ke R kuadrat min 3R tambah 2 dengan 0. Ini bisa kita kita ubah jadi kita faktorisasi. Harusnya berarti R-1, R-2 ya. Ya, berarti R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 2. Ya udah, habis kita dapat R1 sama R2, kita tinggal masukin deh ke Y homogen. Y homogen sama dengan C1 E pangkat R1X. Kita pakai rumus yang ini karena dia real dua-duanya 1 sama 2 real kan. Dan dia berbeda. Kita tinggal masukin ke rumusnya. C2 E pangkat R2X. Kita tinggal masukin R1 sama R2-nya. C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Gitu. Oh ya, masihnya ada pertanyaan nggak untuk ini? Bentuk umum, terus solusi dan cara metode pengerjaan dari persamaan diferensial kedua homogen. Ada yang mau nanya nggak? Atau masih aman semua? Aman? Ya udah deh, aman. Aman. Ya udah. Oke, jadi ini persamaan gini. Terus nomor 2, kita ada soal, soalnya? Y aksen min 2Y aksen tambah Y sama dengan 0. Ya, oke. Ini kita seperti biasa kita ubah bentuknya jadi si Y-nya jadi R min 2R tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorisasi, kita dapatnya tuh R min 1 R min 1. Iya kan ya, R kuadrat min 1 ya. Hasil faktorisasi dari R kuadrat min 2R tambah 1 itu R min 1 R min 1 sama dengan 0. Berarti R1,2 sama dengan 1. Berarti dia akar real tapi yang kembar, yang sama. Kita bisa langsung masukin ke rumus Y homogennya. Y homogen sama dengan Y1 E pangkat R1X. Bentar. Ya.
oke, sorry. Lanjut, R1X ditambah C2X R1X. Sebenarnya R1, R2 sama aja kan, jadi sama aja itu semua tulisannya. Berarti Y homogen sama dengan C1 E pangkat X tambah C2X E pangkat 2. E pangkat X. Gitu solusinya. Sebenarnya harusnya sih, apa ya, kalau yang persamaan diferensial nggak terlalu susah sih, harusnya sih, ini sih, aman sih harusnya guys. Terus yang terakhir ada, ini kalau masalahnya kalau si akar-akarnya bakal, apa, imajiner. Y double aksen tambah 4Y sama dengan 0. Berarti jadi R kuadrat tambah 4 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan min 4. R sama dengan plus minus akar min 4. R sama dengan plus minus min 4. Akar min 4 kita bisa jadi 2I. Ya udah. Nah, ini tuh berarti si 2 itu jadi beta dan kita nggak punya alfanya gitu. Maksudnya tuh. Kan dibentukkan tadi tuh alfa plus minus beta I. Karena di sini dia cuma ada plus minus 2i, berarti I-nya jadi beta. Ya udah, kita tinggal masukin ke rumusnya Y homogen sama dengan C1 E pangkat alpha X sin BX-nya benar kan ya? Aduh, lupa. Oh iya benar. Tambah C2 E pangkat alpha X cos BX. Dapatlah. Kita tinggal masukin si alpha sama betanya. Alfanya itu, alfanya itu berarti alfanya sama dengan 0, betanya sama dengan 2. Karena alfanya nggak ada. Berarti kita anggap 0. E pangkat 0 kali X sin 2X ditambah C2 E pangkat 0X cos 2X. Sama dengan E pangkat 0 ya 1. Kita tinggal hilangin aja. Berarti C1 sin 2X ditambah C2 cos 2X. Beres deh. Buat yang persamaan diferensial linear homogen, ada yang mau ditanyain? Tinggal masukin ke rumus sih sebenarnya sih. Asal apa bisa nemu R kuadrat. Apa R, solusi R-nya. Aku mau nanya tadi kenapa betanya 2i ya? Betanya 2i. Oh, ini kan betanya 2 maksudnya ya. Ini kan apa? Kalau ada, kita dapat imajiner. Imajiner itu ada minus dalam akar. Kalau ada minus dalam akar, berarti itu udah imajiner. Karena nggak ada di dunia nyata gitu lah. Nah, jadi si akar min 4 ini, kita ubah dulu jadi akar min 1 kali akar 4. Akar min 1 ini nilainya I. Akar 4 nilainya 2. Dia jadilah 2I. Jadi ini kan 2I. Nah, tadi kita ada si persamaannya tuh R1,2 alfa plus minus beta I. Nah, di sini kita lihat, kita dapatnya tuh apa? Kita dapatnya mana? Plus minus, dapatnya tuh kan plus minus 2i. 2-nya itu jadi beta. Berarti betanya 2. Kita nggak punya sesuatu di sini. Berarti si alfanya tuh 0. Gitu. Aman nggak? Oke, makasih. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Buat yang homogen? Atau udah aman semua? Oke, aku anggap aman semua kali ya. Kalau ada yang mau nanya langsung ini juga bisa sih, langsung apa kayak ngomong aja apa di setelah aja ya, aman aja kok. Next, kita masuk ke materi sesungguhnya gitu. Materi yang apa ya yang pengen dibahas yaitu persamaan diferensial linear tak homogen. Tak homogen itu berarti nilai Kx-nya tuh 0. Kx-nya tuh apa sih? Kx-nya tuh ini. Si apa? Si bentuk umumnya jangan lupa. Kx-nya tuh yang di sebelah kanan. Kalau tadi kan sama dengan 0 ya. Soalnya kalau kalian lihat itu ada semuanya 0. Semuanya 0. Nah, kalau ini sekarang kasusnya itu di sebelah kanannya itu, ruas kanannya itu bukan 0. Jadi kita masuk ke tak homogen. Nah, buat tak homogen ini ada 2 metode yang bisa kita pakai.
Yang pertama ada metode koefisien tertentu. Metode ini tuh metode basicnya tuh kita nebak. Nebak kira-kira solusinya, atau kita nanti sebutnya Y partikular, YP, kira-kira tuh apa gitu. Dari si tak homogen ini. Kita tuh bisa pakai koefisien tertentu kalau misalnya bentuk-bentuknya kayak gini. Kalau selain ini, mungkin lebih baik pakai metode kedua, yang metode kedua itu jauh lebih pasti, kayak pasti dapat lah gitu. Oke. Yang pertama ada E pangkat X. A-nya ini semuanya bisa bilangan berapa aja ya. A, B, C-nya ini kayak bebas lah. Ada E pangkat X, ada eksponensial, ada polinomial, AX kuadrat tambah BX tambah C, yang terakhir ada trigonometri, atau ya A sin X tambah B cos X. Kalau misalnya KX-nya ini, kalian bisa nebak kira-kira tuh YP-nya tuh berapa, kalian tebak dulu gitu, oke? Nah, kalian cari Y partikular sesuai sama KX-nya, gitu. Habis itu, kalian nanti cari YP, Y aksen P, jadi YP-nya tuh kan kita nebak nih, ini kayak YP sama dengan apa gitu, misalnya kayak AE pangkat X gitu. Terus habis itu kita cari Y aksen P, sama Y double aksen P, kita cari turunan pertama, sama turunan kedua dari si tebakan kita ini. Tebakan kita tuh nyesuaiin sama si KX-nya, gitu. Oke. Misalnya ini tuh sebenarnya sama kayak yang soal tadi harusnya, soal nomor 1. Y double aksen min 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Tapi bedanya di sini kita ada sama dengan 2E pangkat X. Kita ada sesuatu nih, ada bukan 0 di kanannya gitu. Oke. Nah, di sini kita tadi udah tahu kalau Y homogennya itu, Y homogennya berapa lagi? Y homogennya C1 E pangkat S, C2, oke. Y homogennya. Jadi kita pertama-tama tuh cari Y homogennya dulu sebelum nyari partikular. Pokoknya kita harus tahu dulu deh Y homogennya berapa. Tambah C2 E pangkat 2X. Nah, di metode tebak-tebak ini tuh kita harus lihat juga apakah si KX, ini tuh kan KX, dia tuh ada kesamaan dengan solusi homogennya. Ya, misalnya ini, dia ada E pangkat X, ada E pangkat X. Karena dia sama, ada E pangkat X, sama-sama punya E pangkat X, nanti si tebakan kita itu mesti kita kalibrasi dengan X. Jadi YP-nya itu kan harusnya kan, ya udah ini 2 pangkat X, berarti jadi A, E pangkat X kan. Harusnya gini. Tapi karena dia tuh ada bagian, jadi si E pangkat X-nya ada kesamaan dengan si homogennya, kita kalibrasi sama X. Gitu. Kita kali X. Kalau samanya 2, kita kali X kuadrat, samanya 3 kali X pangkat 3 gitu. Pokoknya kalau ada sama 1, kita kali X gitu. Gitu. Yaudah, terus kita bisa mulai turunin. Y aksen P sama dengan AE pangkat X tambah AE pangkat X kali X ya. Iya. Terus kita turunin Y double aksen P sama dengan AE pangkat X tambah AE pangkat X tambah AE pangkat X kali X. Oke, kita udah punya nilai-nilainya, ya. Nilai YP, ya aksen P, ya double aksen P. Terus kita tinggal substitusi. Substitusi kemana? Kita bisa substitusi ke persamaan awal, ke ini. Substitusi ke si awalnya banget, si soalnya. Kita ubah si Y-nya ini sesuai sama Y yang kita dapat. Gitu. Kita masukin lah Y double aksen. Ini kan sebenarnya sama aja kayak 2 kan. Jadi jadi 2 AE pangkat X tambah AXE pangkat X dikurang 3 dalam kurung AE pangkat X tambah AXE pangkat X ditambah 2 AXE pangkat X sama dengan 2E pangkat X. Gitu. Ini kita tinggal ngitungnya ribet juga ya. 2E pangkat X dikurang 3E pangkat X min E pangkat X. Ini kan ada AX E pangkat X dikurang 3
AX E pangkat X ditambah 2. Berarti 1 kurang 3 minus 2 tambah 2, 0. Berarti si AX E pangkat X itu hilang. Sisa si AE pangkat X-nya itu ada 2 AE pangkat X dikurang 3 AE pangkat X. Oh, berarti jadi min AE pangkat X sama dengan 2E pangkat X. Ya udah, kita tinggal coret keduanya. Dapatlah A-nya sama dengan min 2. Berarti YP-nya itu sama dengan min 2 X E pangkat X. Gitu. Kalau kalian lupa kalibrasi, kemungkinan besar nanti hasilnya, atau nggak salah milih metode, salah milih tebakannya deh, atau lupa kalibrasi. Kalau kalian dapat nih, misalnya kayak 2 E pangkat X sama dengan 0, pokoknya kalau kemungkinan besar hasilnya 0 itu, kemungkinan besar kalian salah metodenya, salah milihnya lah. Dan kalian coba lihat apa ada kurang titik atau gimana gitu. Sampai sini aman nggak buat yang ini? Yang metode, apa sih namanya sebenarnya? Bukan metode betul. Koefisien tertentu, aman nggak? Boleh jelasin lagi nggak yang kalibrasi-kalibrasi tadi? Oh, oke. Yang kalibrasi ya, di sini teh kalibrasi. Kalibrasi itu kita pengen lihat di homogen ada sesuatu kan. Di homogennya, misalnya yang tadi itu dia ada C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Nah, kita bandingin aja langsung ya. Misalnya, sebenarnya enggak sih. Kita bandingin sama si KX. KX-nya itu berapa? KX-nya 2 E pangkat X. Oke. Di sini kita lihat. Di sini kita ngebandingin lah. Bandingin antara ini sama ini kan. Ngebandingin 2 itu. Nah, kita lihat ada bentuk yang setipe enggak? Bentuk yang setipe itu kalau di sini E pangkat X sama E pangkat X. Kalau Kalau E pangkat 2X itu udah beda. Kalau misalnya ada di sini misalnya E pangkat 2X, berarti dia ada yang samanya 2 gitu. Gitu. Kita lihat bentuk yang mirip gitu. Antara si KX-nya ada E pangkat X, dan si solusi homogennya ada E pangkat X-nya juga gak gitu. Kalau misalnya kalau kita nggak kalibrasi, kalau nggak salah nanti hasilnya bakal 0 deh di kirinya. Nanti kayak bakal agak salah gitu. Kira-kira gitu sih, kita nggak kesamaan bentuk aja. Kalau misalnya ada juga misalnya solusi homogennya nih, misalnya ini kayak yang tadi apa ya, kayak sin 2x tambah cos 2x, oke? Terus misalnya kx-nya itu misalnya yang pertama ada 3 pangkat x. Oh, ini kan bentuknya sin 2x sama cos 2x kan. Dan kx-nya itu 3 pangkat x. Mereka tuh nggak ada korelasinya, mereka tuh nggak sebentuk. Oh, berarti kita bisa anggap ya udah, kita tebakannya nggak usah pakai kalibrasi-kalibrasian. YP-nya langsung kita ubah jadi A pangkat X biasa aja, karena dia nggak ada bentuk yang sama. Cuman, kalau si KX-nya kita ganti jadi cos 2X deh. Dia berarti ada bentuk yang sama. Sama kayak siapa? Sama kayak cos 2X di sini. Karena dia sama dengan cos 2X itu, berarti si tebakannya itu, ya partikularnya, bisa jadi A sin 2X tambah B cos 2X, kita harus kalibrasi sama X. Kita kali sama X lagi gitu. Karena dia ada kesamaan antara cos 2X sama cos 2X dia homogennya. Aman nggak kira-kira masalah kalibrasi tadi? Ya dong. Aman, makasih. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Masalah metode koefisien tertentu di homogen ini. Aman-aman, oke, aku anggap aman deh. Udah mau bisa. Tip. Terus kita masuk ke terakhir ya, ini terakhir banget. Ada namanya, ini sebenarnya ini paling apa? Sebenarnya paling general, tapi kita harus hafal lah rumusnya tuh kayak gimana. Kita punya namanya metode variansi parameter. Jadi kita misalkan kita punya YH, Y homogen dari yang atas. Mungkin kita harus cari apapun Y homogen dulu deh gitu. Kalau dapat soal persamaan diferensial dari 2 gitu, yang linear. Kita punya T1 kali Y1X. Y1X itu bisa apa? Sama Y2X ini bisa apa? Bisa kayak tadi E pangkat X, X E pangkat X,
atau sin X. Pokoknya fungsi lah gitu, fungsi yang punya variabel lah gitu. Si siapa? Si Y1 sama Y2-nya. Kita anggap dia tuh Y1X dan Y2X. Oke. Nah, di sini kita punya rumus Y partikularnya berapa? YP-nya itu berarti jadi V1X kali Y1X tambah V2X kali Y2X. Y1X kita tahu dapat dari homogen. Y2X dapat dari homogen. Nah, kita tinggal perlu mikirin cara dapat V1X sama V2X nih. Dapatnya dari mana? Nah, cara dapetinnya pertama-tama dikenalkan dulu ada namanya rumus Wronskian. Kalau nggak salah namanya ya. Gimana itu ngedefinisiin pakai apa W, fungsi 1, fungsi 2, kita ubah bentuk jadi matriks 2 kali 2. Namanya FT. FTGT, bawahnya R aksen T, G aksen T, diturunin sekali. Oke? Terus, si W ini, kita tuh perlu nyari determinan dari matriks 2 kali 2 ini. Jadi ada dua fungsi pokoknya, kita masukin ke W, jadi matriks, atasnya tuh fungsi 1, fungsi 2, bawahnya turunan fungsi 1 sama turunan fungsi 2. Kita cari determinannya. Determinannya kan ini kali ini kan, FT kali G aksen T dikurang GT, ya itu kan dikurang F aksen T kali GT atau GT kali F, kita sama aja lah. Intinya kita pengen cari determinan matriks ini, pakai rumus determinan biasa. Itulah nilai si W, rumus Wronskian ini. Rumus Wronskian ini kita cari, kita pakai buat cari nilai V1X dan V2X. Di mana rumus V1X itu, rumusnya itu minus integral Kx kali Y2X per Wronskiannya. Kalau V2X itu, dia integral, nggak ada minus ya, minusnya nggak ada. Gitu. Dari Kx kali Y1X per W per Wronskiannya gitu. Jadi sebenarnya kayak, kalau udah ketemu si nilai Wronskiannya, kita tinggal masukin Kx-nya kan sama Y. Kalau V1 itu sama Y2, kalau V2 sama Y1. Kayak dibalik aja, sama V1 jangan lupa ada minusnya. Kira-kira gitu aja. Terus misalnya ini ada contoh soal, ya. Ini contoh soalnya sebenarnya biar gampang, kita pakai yang Y homogennya udah diketahuin aja sih dari tadi sih, gitu. Jadi, kita bisa, bisa coba. Kita kan tahu kalau Y homogen dia itu, berapa kita di homogennya? Y homogen ini ya, yang Y double aksen tambah 4Y. C1 sin 2X, C2 cos 2X. Y homogennya C1 sin 2X tambah C2 cos 2X. Kita tahu berarti Y1 sama dengan sin 2X. Y2 sama dengan cos 2X. Kita dapat nih. Oke. Kita mau cari C1 sama Y2-nya ketemu. Kita kan mau cari YP. YP itu kan V1X. Y1X tambah V2X kali Y2X. Y1 Y2 udah ketemu. Tinggal cari V1 sama V2. Pakai Wronskian dulu. W Y1 Y2 sama dengan Y1-nya apa? Sin 2X ya. Sin 2X kalau diturunin berarti jadi 2 cos 2X. Ini cos 2X. Berarti turunin jadi sin 2 sin 2X. Kita tinggal cari determinan dari matriks 2 kali 2 ini. Oh, nggak cukup ya. Udah deh. Cari matriksnya berarti ini dikaliin aja. Min 2 sin kuadrat 2X dikurang 2 cos kuadratnya 2X. Bener kan ya? Terus di sini kita bisa bentar. Kita bisa keluarin min kok ada yang aneh. Beneran sih sin 2X min 2 sin kuadrat 2X 2 cos 2X
Bener kan ya? FTG aksen T. Iya, bener. Kita bisa min 2, iya ya. Kita bisa ngeluarin si sin kuadrat 2x sama cos kuadrat. Oh, ini min 2-nya kita keluarin. Jadi bingung bentuknya bukannya. Min 2-nya kita keluarin dari kedua ruas. Jadi ini sama ini. Astaga. Terus kita ubah jadi sin kuadrat 2x tambah cos kuadrat 2x. Ini kan hasilnya 1. Berarti jadi min 2 kali 1 sama dengan min 2. Angkanya bagus kan? Jadi hasil dari si Wronskian Y1 sama Y2 itu adalah min 2 gitu. Walaupun awalnya bentuknya kayak ribet kayak sin 2x sama min 2 sin 2x gitu. Dapat Wronskian, tinggal masukin ke rumusnya. Plus 1 sama dengan min integral kx berarti ya y2x per w y1 y2 dx sama dengan min kx-nya jadi apa kx-nya? Apa sih? Kx-nya sec 2x. Berarti sec 2x Y2-nya itu tadi cos 2x. Wronskiannya min 2 dx. Ini kalau kalian sadar, sec x itu sebenarnya bentuknya itu 1 per cos 2x. Jadi ini sebenarnya sisa kita bisa keluarin min 2-nya, berarti jadi kayak tengah integral dx. Berarti sama dengan setengah x. Dapat deh. Si P1-nya setengah x. Tinggal kita cari V2-nya. V2-nya sama dengan integral sec 2x kali sin 2x per Wronski. Langsung aja deh. Wronskiannya Bapak tadi min 2 ya. Min 2 dx. Ini kita bisa keluarin dulu jadi min setengah integral sec 2x itu kan 1 per cos 2x berarti jadi integral tan 2x dx. Ini kita pakai integral aja. Jadinya min setengah tan cos 2x dx. Min setengah kali min setengah berarti jadi seperempat tan cos 2x. Kok dx masih ada, nggak usah. Nah, dapat deh V1, V2-nya ini. Udah, berarti Y partikular sama dengan P1 Y1 tambah V2 Y2. P1-nya apa tadi? Setengah X. Setengah X kali sin X tambah seperempat ln cos 2X kali cos 2X. Udah deh. Terus kalau kalian cari solusi akhirnya, solusi totalnya, tinggal YT sama dengan YH tambah YP. Ini solusi akhir banget. Gitu. Solusi akhir dari persamaan diferensial order 2 tak homogennya. Jadi kita sebenarnya nyari YP-nya doang. Kira-kira kayak gitu. Buat yang metode variasi parameter. Challenge-nya sih di sini nggak cuman sih, maksudnya ya di integralnya sih. Kalau kalian nggak dapat W-nya enak, terus integralnya aneh-aneh, ya itu susah juga sih ngintegralinya ya. Yang kebetulan soal ini integralnya gampang gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari metode variasi parameter ini? Atau udah aman semua? Aman-aman? Oke, ini sebenarnya udah materi terakhir ya. Udah beres semuanya, udah dibahas. Oke, jadi itu aja dari gua. Makasih buat semua yang udah hadir dan nyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin tadi ada salah ngitung ternyata di catatannya. Makasih semua, semangat besok KBF-nya ya. Makasih. Udah boleh live kok. Makasih ya.